Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MA YPI Pangeran Aziz, yakni Bapak Waluyo SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta dengan staf TU. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-temanku dari kelas 10 hingga dengan kelas 12. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul bersama di lapangan pada hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Salawat beriring salam, tak lupa kita junjungkan kepada seseorang profesional yang merupakan the first and the best man, yaitu seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertingkat Habibullah, putra Abdullah, putra Aminah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Udah pada ngopi belum? Belum. Kalau begitu, mari kita ngopi bareng-bareng, teman-teman. Tapi ngopi di sini bukan sembarang ngopi, melainkan ngobrol perkara iman. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini banyak orang yang bisa menjadi contoh, namun sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah mudah. Jadi contoh itu yang sulit. Yang menjadi pertanyaan, mengapa baginda Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai contoh? Tanda tanya. Alasan yang pertama, karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun. Kalau ayam disuruh nyontoh sapi, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya? Kagak level lah. Ayam tentu nyontohnya ayam. Sapi nyontohnya sapi. Orang nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan, melainkan manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Predict disposibelnya sama. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, ribet kan? Malaikat bagaimana nyontohnya? Dia minum kagak, dia tidur kagak, dia makan kagak, duit tulok, sama cewek kagak open. Lah susah nyontohnya. Superman tuh biar hebat gak bisa dicontoh Superman. Gimana terbangnya? Lagian aneh, pakai celana dalam dari luar pola. Gak bisa dicontoh Superman. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia kualitasnya beda. Ini namanya basyarun lakan, basyari. Manusia memang, tapi jangan samain. Bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi juga manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang. Hatinya enggak pernah tidur. Itu tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita sekali tidur habis-habisan, gurah-gurahan. Lagi, kita nih manusia, keringetan. Nabi juga manusia, keringetan. Keringat Nabi
harum, wangi, bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita. Dah, rasain masing-masing aja dah. Contoh lagi, kita nih manusia, kita beludah. Beludah enggak? Beludah enggak? Nabi juga manusia, beliau beludah. Ludah Nabi obat. Ludah Nabi obat. Itu kan waktu hijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah sampai di depan Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Saya turun duluan ya Rasul." "Ngapain?" kata Rasul. "Bersihin goa, takut ada binatang berbisa." "Silahkan." Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin goa, dan benar tuh, tangannya digigit kalajengking. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ditahan aja oleh Sayyidina Abu Bakar. "Udah aman ya Rasul, silahkan." Turunlah baginda bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam goa berduaan, lama-lama kelihatan juga tuh mukanya Abu Bakar pucat. Nabi tanya, "Ma baluka ya Abu Bakar?" "Abu Bakar kenapa?" "Maapi-api ya Rasul." "Berat meninggalkan Mekah?" "Enggak ya Rasul." "Males hijrah ke Madinah?" "Enggak ya Rasul." "Takut dikejar-kejar Quraisy?" "Enggak ya Rasul, enggak." "Lah terus kenapa mukamu pucat?" "Tangan digigit kalajengking." Baapi mak ngomong jak jona. "Saya tidak ingin menyusahkan Tuan ya Rasul. Biar saya tahan asal tidak menyusahkan Tuan ya Rasul." "Jangan begitu kau. Sini tanganmu." Diambil oleh baginda Nabi. Bismillahirrohmanirrohim. Puh. Sembuh langsung saat itu juga. Ludah Nabi obat. Coba bayangin kalau kita yang ludahin. Bisa-bisa bengkak campur kura. Satu, itu alasan kenapa Nabi dijadikan sebagai contoh. Karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, pasti bisa dong, ya. Yang kedua, pribadi Nabi itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa kita? "Saya pengusaha Pak." Nabi umur 9 tahun udah dagang tuh ke Syariah, lintas timur negeri Syam. "Saya jenderal Pak." Nabi tentara di medan perang Mas. "Saya mubalik Pak." Nabi dakwah Bung. "Saya guru Pak." Nabi ngajar. "Innama bu'istu mu'alliman." Saya diutus sebagai guru, guru bangsa dan guru umat. "Kalau begitu saya politisi Pak." Nabi diplomat ulung Bung. "Saya presiden Pak." Nabi mimpin negara, mimpin bangsa. "Kalau begitu saya punya anak bini Bang." Nabi juga punya keluarga Mas. Mau tanya apa lagi kau? Ini pribadi komplit teman-teman. Nabi kita serba bisa. Nabi kita hebat. Kalau kata Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Tanya dengan Pak Andi, karena beliau yang mengajar Al-Quran hadis. Kalau kata Imam Bukhari, orang hebat banyak. Tapi yang hebat di mana-mana, susah nyarinya. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi di jalan hebat, lagi berdiri hebat, lagi di masjid hebat, di depan anak-anak hebat, di pasar hebat, di depan musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di depan istrinya hebat, di mana-mana beliau hebat. Kita mah hebat-hebat juga, ya kan? Hebat-hebat ditiup, Mihna. Nabi kita di mana-mana kelihatan kehebatannya. Jadi pantas kalau disebut uswatun tauladan, suatu contoh atau teladan. Lantas kalau begitu soalnya, apa yang mau kita contoh dari Nabi? Saya sampaikan 2 aja biar nggak kelamaan. Pertama, ibadah. Kalau ada orang yang hatinya paling bersih,
Rasulullah. Kalau ada orang yang akhlaknya paling sempurna, Rasulullah. Kalau ada orang yang sudah mendapat jaminan ampun atas segala dosa, Rasulullah. Tapi orang yang hatinya bersih, dosa sudah diampuni, akhlak paling mulia. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Kakinya bengkak karena rajin sujud. Untuk menjelaskan ini, kita jalan-jalan sedikit, teman-teman. Tempo hari saya pernah bilang di sekolah bahwa hidup paling tenang dan bahagia itu hidup model tukang parkir. Tukang parkir tahu? Coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, gak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis semua, dia gak sedih. Mobil banyak gak sombong, mobil habis gak sedih. Baapi. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Kalau merasa dititipi, harta, jabatan, anak, istri, ayang, semua sekadar titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan gak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, gak pantas dong. Ucok, saya titip mobil ya. Silakan. Orang yang nitip mobil pergi, Ucok malah petatang, peteteng, gaya-gayaan, pamerin ke teman-teman. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipin kok sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada, namanya Fir'aun. Jadi kalau teman-teman semua suatu saat nanti derajatnya dinaikkan oleh Allah terus sombong, berarti anak Fir'aun dong. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya, jalan ditegur orang nggak jawab. Mentang-mentang kaya, orang dianggap kecil semua. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjak tanah. Kuntilanak dong. Dititipin kok sombong, gak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau gak dijaga dengan baik, bisa rusak. Kalau rusak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, saya titip sepeda motor ya. Silahkan. Selesai pengajian, motor saya ambil, kaca spionnya pecah. Bemper penyok, knalpot hilang, ban jebol. Saya kan nitip, kenapa nggak dijaga? Apa bedanya? Allah titip sekolah kepada kita, nggak dijaga. Yang satu patahin kaki kursi, yang satu jebolin pintu WC, yang satu nggak baca ayat kursi ketika masuk WC. Lama-lama halusinasi dengan wanginya bau WC. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Allah titip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu orang, bangun rumah sakit, bantu yatim, bela yang perlu, tapi pelitnya 17 set. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Sekarang yang mahrum, Allah titip Indonesia. Hei rakyat, aku titip Indonesia, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan darah, air mata, dan nyawa. Aku titip, kata Allah. Ini negara besar, buminya subur, di bawah buminya ada gas, minyak bumi, batu bara. Namun kekayaan negara ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun jika disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip marah.
Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo, muntah, Sumeru, demam, anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, hujan di mana-mana, hujan es. Aman kita hujan es, halau-halau di lambangan bujamot. Tapi aman akhir hujan es, halau-halau di lambangan ngaku cangkir sirup ditadah diinum. Inum nadi pak di batang kunti kayu basah. Air rupanya makhluk, angin makhluk, gunung makhluk, Merapi makhluk, demo kita demo. Kalau kita rakyat biasa demo, yang halang Satpol PP. Kalau Merapi demo, siapa yang menghalang? Pandi. Apa artinya ini semua? Artinya kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Pantesan orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah mendapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Orang yang akhlaknya paling sempurna Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah salat malam kakinya bengkak karena izin sujud. Ini contoh teman-teman. Dosa sudah diampuni. Akhlak paling baik tapi Rasulullah salat nggak pernah tinggal. Satu. Yang kedua, Rasulullah kita ini adalah tokoh yang sejak kecil udah di tempat kesusahan. Teman-teman, Islam mengangkat derajat perempuan karena perempuanlah yang melahirkan orang-orang besar. Coba lihat, Sayyidina Aminah melahirkan baginda Nabi tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, namun tegar jiwanya. Diasuhnya dengan penuh kasih sayang, diantarkannya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Ini contoh teman-teman. Rasulullah kita juga orang susah. Bahkan beliau sudah mendapat cobaan ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggal dunia. Kemudian disusul oleh ibunya yang meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun. Disusul oleh kakeknya yang meninggal dunia ketika beliau berusia 8 tahun. Ikut pamannya Abu Thalib, dibenci pamannya Abu Lahab. Belum lagi dari kebencian kafir Quraisy yang mencaci maki Nabi. Tapi Nabi tetap tegar. Nabi tegar. Nabi tegar. Maka renungkanlah teman-teman, belajar yang giat, contoh Nabi. Yang perempuan juga belajar yang giat. Coba lihat, di Indonesia ada Kartini, di Jawa Barat ada Dewi Sartika, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno Putri, sang penjahit bendera merah putih. Kemudian muncul Laksamana Malhayati. Kemudian disusul oleh Cut Nyadin, Cut Keke, Cut Mimin, Cut Capcut. Nabi kita keremajaannya nggak manja, tegar, tahan bantingan. Begini nih man bahasa piuhna, jelma man kok biasa susah, tiba-tiba susah ketemu susah, mak tihawang lagi. Nyak jelma tiuh biasa nganik paku, ratong di lambahan kawan, di tengah kena paku, weh gangit. Di tengah kena sisuk nambah. Orang mah enak kalau udah biasa susah gak kagetan. Kita orang desa biasa tidur di lantai, disuruh tidur di hotel landok. Tapi yang biasa tidur di hotel disuruh tidur di lantai encok. Nabi kita adalah seorang Rasul, pemimpin umat Islam. Kalau pemimpin umat Islam itu ibaratkan kalau di zaman sekarang adalah presiden.
Seorang presiden seperti Nabi kita ini tidur hanya beralaskan pelepah kurma. Masya Allah, ini contoh teman-teman. Nabi bisa saja tidur di atas kasur yang empuk, tapi Nabi memilih tidur di atas pelepah kurma. Masya Allah, ini contoh. Teman-teman, tadi saya bilang Islam mengangkat derajat perempuan karena perempuan yang melahirkan orang-orang besar. Ya. Suatu ketika Rasul ditanya oleh seorang lelaki, siapakah yang engkau taat? Siapakah ya Rasul yang harus kutaati dalam kehidupan ini? Ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak Coba pikir, ibu 3, bapak 1. Ibu 3 kok jadi salah ngitung kita. Ibu derajatnya 3 kali lipat dibanding ayah, jadi wajar. Muliakanlah ibumu, banggakan kedua orang tuamu, contohlah Nabi. Jangan takut hidup susah. Banggakan kedua orang tua, tegar, pantang menyerah, terus semangat, contohlah tauladan Nabi. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi kita semua. Memastikan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas segala tindakan dan ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta teman-teman. Akhirul kata, subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.